Sudah dipastikan jika Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Ivar Jenner tidak akan memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia saat melawan Brunei Darussalam. Tanpa mereka, timnas Indonesia bisa apa sih? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu ya kalau seandainya kehilangan seorang Jordi Amat itu menjadi kehilangan yang lumayan signifikan kalau menurut saya. Karena Jordi Amat, peran di timnas Indonesia itu sangat-sangat vital. Walaupun dia pemain belakang, tetapi di beberapa pertandingan sudah terlihat di mana Jordi Amat bukan hanya diplot untuk bisa menghalau serangan-serangan lawan, tapi juga untuk bisa menjadi orang yang pertama kali membangun serangan. Dan itu terbukti Jordi Amat udah pernah bikin assist di timnas Indonesia, bisa menciptakan gol, bisa memberikan umpan crossing long ball yang bagus banget gitu. Dan juga menjadi salah satu pemain yang bisa membangun serangan dari kaki ke kaki dari lini belakang. Jelas kehilangan Jordi Amat adalah satu hal yang merugikan buat timnas Indonesia ya jika menurut saya. Karena Jordi Amat adalah pemain yang paling bagus fisiknya dalam bermain bola di timnas Indonesia. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Coach Sinteyong sendiri. Passingnya paling keren gitu, penguasaan bolanya, cara pegang bolanya, leading the ball-nya juga bagus juga, yaitu Jordi Amat gitu. Makanya dengan cederanya Jordi Amat ini menjadi satu hal yang kurang baik gitu, kabar kurang baik untuk timnas Indonesia. Ditambah Ivar Jenner, bagi teman-teman yang kangen dengan permainan Ivar Jenner, long ball yang bagusnya gitu, bagaimana dia cara mempertahankan ritme permainan gitu, bagaimana dia mengatur ritme permainan. Dia pemain yang benar-benar cerdik, visi yang luar biasa. Dia tahu kapan harus bisa membagi bola ke belakang, kapan harus membagi bola ke depan, kapan dia harus capping bola, harus lewati lawan atau harus passing. Dia tahu banget permainannya. Makanya kan ada satu media di Inggris ya kalau saya tidak salah yang mengatakan kalau Ivar Jenner itu mirip dengan Toni Kroos. Permainannya mirip ya, ini bukan melebih-lebihkan. Memang permainannya mirip dengan Toni Kroos dan kita berharap bisa seperti Toni Kroos, bahkan karirnya. Karena dengan karir Ivar Jenner yang melejit nantinya, permainan yang luar biasa yang semakin matang, tentu ini akan berdampak positif bagi sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Terpaksa teman-teman harus menahan rasa kangen dulu nih jika ingin melihat Ivar Jenner karena tidak bisa bergabung karena cedera juga. Yance Sayuri juga anak timur Indonesia yang cepat banget juga tidak bisa bergabung karena cedera, walaupun ternyata saat PSM Makassar kemarin mengarungi laga lanjutan di Liga 1, dia bermain di menit 78 atau 75 kalau saya nggak salah. Ini mungkin nggak tahu ya saya juga apakah kasusnya akan sama seperti Egy waktu itu di mana katanya cedera tapi dia bermain untuk Dewa. Biasanya Coach Sinteyong akan agak sedikit galak nih kalau nemu pemain yang kayak gini dipanggil nggak bisa tapi ternyata malah bisa bermain di klubnya. Tapi ini juga udah dikonfirmasi oleh pihak PSM Makassar sendiri, katanya pemulihan dari Yance Sayuri ini begitu cepat gitu sehingga dia dicoba untuk dimainkan untuk sedikit memulihkan setelah ia cedera gitu. Kita nggak tahu nih akan dipanggil atau tidak. Pertanyaannya, kalau saya harus menjawab pertanyaan yang tadi ya, bisa apa timnas Indonesia tanpa Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri? Seharusnya sangat bisa banyak. Kenapa? Karena lawan kita Brunei Darussalam, bro. Maaf dengan segala hormat, bukan berarti merendahkan Brunei Darussalam, tapi hitam di atas kertas kita tahu lah kualitas Brunei itu seperti apa gitu. Seharusnya bukan satu hal yang berat untuk timnas Indonesia meraih kemenangan saat melawan Brunei, yaitu pada esok hari kita sebagai tuan rumah, begitupun saat melawan Brunei di kandangnya sendiri. Seharusnya tanpa Jordi Amat, tanpa Ivar Jenner, tanpa Yance Sayuri, ini udah lebih dari cukup untuk kita bisa menumbangkan Brunei Darussalam dan kita lolos ke Group F nanti gitu. Cuman yang jadi sayangnya itu mungkin lebih ke chemistry ya kalau menurut saya. Dimana chemistry dalam sebuah permainan sepak bola itu dalam tim itu begitu sangat penting banget. Tidak adanya Ivar Jenner, tidak adanya Jordi Amat, tidak adanya Yance Sayuri, ini akan mempengaruhi sedikit chemistry mereka. Walaupun saya yakin pemain sekelas mereka
akan lebih mudah untuk membangun chemistry lagi jika seandainya harus bergabung dengan timnas nanti. Itu doang sih sebenarnya. Kalau sekali lagi tidak bermaksud untuk merendahkan Brunei Darussalam, seharusnya kita bisa berbuat banyak. Sangat bisa berbuat banyak. Tetapi ya ini sepak bola gitu teman-teman. Kita harus bisa siap tanpa pemain-pemain yang memang diandalkan. Dan ini juga mungkin dengan cederanya Jordi Amat, dengan cederanya Ivar Jenner, ini menjadi pembelajaran juga itu untuk kita, di mana sekarang kan kita tahu lagi gencar-gencarnya lagi untuk bisa menggait kembali pemain keturunan Indonesia. Dan lini belakang memang cukup banyak. Ada Nathan Chow, kita tahu juga yang dikabarkan berhembus cukup kencang akan segera dinaturalisasi. Yang udah jelas, walaupun belum terlalu jelas, tapi saya bilang udah bisa dibilang cukup jelas, yaitu Jai Ijes, di mana dia juga pemain belakang. Banyak yang bilang, kok pemain belakang banyak sih gitu, buat apaan ya? Ini menjadi salah satu pembelajaran, di mana kalau seandainya pemain-pemain yang udah ada inti seperti Jordi Amat sekarang cedera, kita masih mempunyai pemain yang memang kualitasnya tidak terlalu jauh dari pemain yang memang terbiasa bermain di timnas Indonesia untuk sekarang. Ditambah juga pemain-pemain yang saya sebutkan tadi itu, atau yang sedang berusaha dinaturalisasi untuk digait sebagai pemain keturunan ke Indonesia sekarang, adalah pemain-pemain muda. Dan ini juga mungkin akan menjadi regenerasi. Bagi saya, Coach Sinteyong sedang mempersiapkan, atau juga PSSI sedang mempersiapkan timnas untuk jangka panjang. Kita tahu Jordi Amat udah cukup dimakan usia, walaupun kualitas usia Jordi Amat sekarang masih sangat di atas rata-rata ya kalau dibandingkan dengan kualitas usia pemain bola dengan seumuran Jordi Amat di pemain BRI Liga 1 gitu. Sangat jauh. Kualitasnya memang sangat luar biasa. Tapi kita harus tetap memperhatikan bahwa Jordi Amat perlu regenerasi. Di kemudian hari harus ada generasi penerus yang memang bisa menggantikan Jordi Amat. Walaupun sekarang ada Elkan Bagot, ada juga Rizky Ridho gitu di pemain belakang ya, di mana Rizky Ridho bagi saya adalah generasi dari Paherudin, di mana Elkan Bagot juga menjadi regenerasi dari Jordi Amat. Tetapi kita memang perlu pemain yang cukup banyak gitu, di mana regenerasi ini kalau Coach Sinteyong saya lihat mereka udah mulai dilibatkan dari usia muda. Jadi regenerasi itu bukan misalkan contoh nih Jordi Amat sekarang usianya udah cukup tua nih. Ada misalkan Elkan Bagot misalkan ya, yang akan menjadi regenerasinya, tapi nggak dipanggil ke timnas, itu akan agak susah gitu untuk bagaimana si pemain itu tahu tentang bagaimana filosofi permainan yang diinginkan oleh coachnya, yaitu Coach Sinteyong di sini. Di mana Coach Sinteyong saya udah lihat di mana di Marcelino, lihat di Arkan Pikri sekarang yang terbaru, Hoki Caraka, Ramadan Sananta pun itu masih muda kan teman-teman. Mereka udah mulai dilibatkan di timnas senior. Dava Fasya juga. Tujuannya buat apa? Bagi saya agar mereka bisa menjadi salah satu tulang punggung timnas di masa mendatang. Jadi mereka udah tahu nih kok timnas itu pengennya kayak gimana. Dan salah satu kesuksesan timnas U23 pun, kenapa? Karena udah banyak pemain muda U23 yang bermain konsisten, bermain pemain inti di timnas senior. Ini salah satu yang dilakukan oleh Coach Sinteyong. Jadi sekali lagi jika ditanya timnas Indonesia tanpa Jordi Amat, tanpa Ivar Jenner, tanpa Yance Sayuri bisa apa? Seharusnya bisa banyak. Dan saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke grup F nanti, yang udah ditunggu oleh yang udah ditunggu oleh Filipina, Vietnam, kalau saya nggak salah satu lagi Irak atau Iran ya, saya lupa lagi untuk itu. Kita bahas lagi nanti. Kalau seandainya timnas Indonesia udah lolos dan masuk di grup F, bagaimana peluang kita untuk bisa lolos Piala Dunia dari zona Asia? Mungkin nggak? Bagi saya bisa sangat mungkin sih. Walaupun bukan hanya dari segi kualitas, tapi faktor luck, faktor keberuntungannya juga besar. Mari kita bahas lagi persepak bola Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum.